Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbih Al-Masih. Sudah sampai pada halaman 11. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qad talaba sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad talaba, dan sungguh telah mencari siapa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatan, tambahan, dalika tersebut, min maulahu, dari pangerannya, maksudnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, fi du'aihi, di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi Rabbi zidni fika tahayyuran. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, berilah tambahan kepadaku, ya, fika, pada mengenalmu, tahayyuran, yaitu rasa keingintahuan, ya. Jadi tahayyur itu bukan makna bingung yang pasif, tapi rasa ingin tahu secara lebih mendalam. Jadi orang itu penasaran dan merasa kurang. Ini maksud dari tahayyur. Maksudnya apa? Syekh Abdul Rauf menyampaikan penjelasan soal doa ini sebagaimana dijelaskan kemarin, bahwa orang yang belajar ilmu hakikat, ya, kemudian dia mendapatkan anugerah kefutuh, ya, kebuka di dalam memahami kajian-kajian ilmu hakikat, maka akan semakin penasaran, rasa ingin tahu semakin kuat. Nah, ini yang disebut tahayyuran atau khirotan. Nah, namun demikian, supaya khiroh kita itu terbimbing, ya, tidak tergelincir pada pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran ulama-ulama muhaqqiqin, perlu dipageri dengan Quran dan hadis, gitu. Supaya rasa ingin tahu, rasa penasaran soal ilmu hakikat ini ada kontrolnya. Oh iya, ini sudah diingatkan oleh hadis, tidak boleh. Oh iya, batasannya hanya bagian ini, gitu. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW juga, ya, sebagai manusia basyariah, sebagai orang yang aktif untuk mencari tahu, rasa ingin tahu itu tinggi, itu Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah harus melakukan kholwat, ya, menyendiri di pucuk gunung, ya, di Gua Hira selama bertahun-tahun. Nah, kurang lebih dari
habis menikah sampai 40 tahun, sekitar 15 tahun Rasulullah itu menerpa diri ya dengan riyadhah mujahadah, kemudian tersingkaplah ilmu-ilmu asrar, ilmu-ilmu haqaiq. Nah, di saat tersingkap ilmu haqaiq, rasa ingin tahu itu semakin tinggi. Jadi ibarat seperti mengelupas kulit bawang, sudah terkelupas satu, masih ada lagi, dan semakin asik. Nah, ini yang disebut Rabbi zidni fika takhayyuran. Wahai Tuhanku, tambahilah kepadaku yaitu rasa ingin tahu ya terhadap. Jadi pengen dibuka, ingin kefutuh ilmu-ilmu asrar ilahiyah. Maka para salik yang istiqomah, ngajinya istiqomah, riyadhahnya istiqomah, zikirnya, kalau kefutuh rasa ingin tahunya itu muncul, maka itu sebagai rasa ingin tahu yang positif, karena penasaran. Inilah yang sering dialami oleh para salik. Nah, ini bisa kita buktikan, bisa kita survei. Ketika seseorang mulai jatuh cinta dengan ilmu hakikat, ya itu pasti rasa ingin tahu rahasia-rahasia yang lain itu semakin kuat. Maka nampak sekali ada kesungguhan, keseriusan supaya diberikan anugerah, kefutuh, kebuka pemahamannya, sehingga rasa ingin tahu itu terobati. Itu. Maka bisa kita lihat para salik yang sedang lagi in-innya, ya, gandrung dengan ilmu hakikat, itu pasti rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Dan ini ya terjadi juga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yakni maksudnya tahayyurun min tahwalit tajalliyatika, yaitu rasa ingin tahu dari tajalliyatmu, ya, tajalliyat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wakasroti taqallubati dzatika, dan banyaknya perubahan datmu. Itu maksudnya ketika orang belajar hakikat, ya, memahami dari yang satu kepada yang banyak, ya, syuhudul wahdah fil kasroh, ya, menyaksikan dari yang satu Allah, kemudian fil kasroh dalam yang banyak, yaitu alam semesta. Nah, dalam memahami kasroh, ya, yang berupa dunia nyata di hadapan kita, nah, ini dalam proses pencarian, ya, itu ya akan mengalami sebuah dinamika. Itu misalnya meyakini sesuatu A, kalau dia terbimbing nanti akan mendapatkan petunjuk. Oh, ternyata pemahaman seperti A ini salah, gitu. Contohnya begini konkretnya. Ketika orang terbuka dari aspek hakikat tentang wujud alam semesta, ya, seperti wujud benda-benda yang ada di sekitar kita, termasuk wujud diri kita yang dulunya tidak ada menjadi ada. Nah, di sini kan rasa ingin tahunya muncul. Bagaimana proses diri kita dari tidak ada menjadi ada? Kemudian bagaimana posisi kita? Apakah kita ini sebagai hamba atau kita ini, ya, sebagai al-haq? Nah, rasa ingin tahu yang seperti ini hal yang
biasa dialami oleh para salik dalam mengkaji, memahami ilmu hakikat. Gitu. Jadi pasti dinamik ini akan dirasakan. Nah, contoh lagi misalnya, ketika seorang salik memahami tentang hakikat sholat, ya. Kalau di Al-Quran kan dijelaskan aqimis sholah, ya inna sholata lidzikri, dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mengingatku. Kemudian dieksplorasi kedalamannya, ini maksudnya apa? Nah, kemudian kebukalah hijab-hijab tirai-tirai. Nah, terkadang ya itu muncul pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu masih uji coba. Nah, contoh, berarti sholat itu yang penting eling ya. Ya, aqimis sholah inna sholata lidzikri. Ini ayat Al-Quran. Yang penting kan ingat Allah gitu. Terus dia pahami ya, ditambah di situ masih ada hawa nafsunya. Ya sudah kalau gitu saya nggak usah ikut sholat, yang penting saya eling sama Allah. Duduk, udut, ngopi ini sudah sama dengan sholat karena ayatnya berbunyi aqimis sholah inna sholata lidzikri. Gitu. Nah ini ya terkadang pemula itu ada muncul pemikiran yang seperti itu. Lah, kalau dia punya guru, maka gurunya akan meluruskan pemahamannya. Kalau dia terbimbing secara rohani, maka nanti akan mendapatkan pencerahan. Akhirnya menemukan kesadaran, bukan berarti terus meninggalkan sholat syariat. Sholat yang secara syariat diawali dengan wudhu, kemudian takbir sampai salam, ini juga wajib dijalankan. Nah, bagaimana kaitannya dengan aqimis sholah lidzikri? Sholat secara syariat kemudian dibarengi dengan hakikat, ya, ketika takbir memiliki kesadaran ingat sama Allah, ini jauh lebih istimewa. Akhirnya sholat yang demikian menjadi mi'rajul mu'min. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'min, ini kalau bisa mengintegrasikan antara syariat dan hakikat. Itu akhirnya kebuka, iya berarti yang kemarin pemahaman saya yang penting eling sama Allah, nggak perlu rukuk sujud, ternyata salah ya, karena kita ini hidup sesudah Nabi Muhammad. Maka siapapun yang hidup sesudah Nabi Muhammad, kalau dia muslim wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad dhahiron wa batinan. Itu. Begini praktek yang benar. Itu. Contoh lagi, ini juga sering sekali ketika salik baru paham ilmu hakikat itu memang biasanya kalau nggak zikirnya nggak seimbang, itu muncul sifat-sifat ya kibir, sombong gitu, merasa wah ilmunya di atas yang lain, di atas rata-rata itu. Contoh yang lain misalnya memahami soal Allah gitu, bahwa semua yang di alam semesta ini dikehendaki oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Terus pada suatu ketika ya sholat subuh ya, sudah dengar adzan, sholatu khairum minan naum, gitu. Sudah dengar, ya subuh ya. Kemudian nafsunya, setannya, iblisnya narik-narik, bikin males, terus ngantuk lagi gitu kan. Terus ditambah ilmu hakikatnya dijadikan pembenaran gitu. Akhirnya nggak sholat subuh, bangun jam 7.
Terus apa? Ini kan kehendak Allah. Nah, ini namanya menjadikan ilmu hakikat untuk membenarkan keinginan hawa nafsunya. Ini hawa nafsu. Wong sudah dengar hayya 'alas shalah, seharusnya kalau ngikuti Nabi ya bangun gembrigah, langsung wudhu, langsung ambil sholat sunnah atau langsung ke musola. Ini kalau ngikuti dawuhnya Nabi, Kanjeng Nabi. Tapi karena di situ masih hawa nafsu, ya dia berkelah. Hawa nafsunya ngajak tidur-tiduran, terus kebablasan nggak sholat subuh. Terus ketika ditanya, kamu nggak sholat subuh? Ya memang Allah mengendaki saya lagi nggak sholat subuh. Nah, ini seringkali terjadi pada pemula. Jadi dikit-dikit menisbatkan kepada Allah terkait dengan hal-hal yang sebenarnya itu tipu daya hawa nafsu. Itu. Terus tambah lagi ya. Ada yang memahami soal hakikat lagi misalnya. Semua milik Allah, iya, gitu kan. Alam semesta milik Allah, iya. Kita iya, semua milik Allah. Terus ada mangga tetangga. Mangganya gede-gede banget ini. Terus dilempar, diambil. Gitu. Kok kamu melempar milik tetangga? Ya enggak, itu milik Allah. Gitu. Nah ini salikin yang mabuk. Ini biasanya seperti ini. Jadi ilmu hakikatnya dijadikan pembenaran. Kok milik Allah itu kan milik si A. Gitu. Dia berkilah lagi. Gitu. Nah, dia akan sadar ketika sudah terbentur dengan kenyataan atau berhadapan dengan hukum. Ya, misalnya tadi dia ngambil barang orang ya dengan atas nama mengatakan ini kehendak Allah. Kemudian secara hukum negara ini pidana, diproses. Baru dia sadar gitu. Oh ya, ternyata pemahaman saya salah. Ya, semua milik Allah, iya, ini aspek hakikat. Tapi aspek syariat, Allah sudah memberikan amanah kepada orang-orang. Maka secara hukum syariat, ya kalau kita mau minta mangga, ya harus ngomong, minta izin. Kalau diizinin ya boleh, kalau tidak ya jangan. Nah, ini namanya tertib ya di dalam aspek syariat dan hakikat itu. Jadi gejolak awal ya bagi orang-orang yang memahami ilmu hakikat itu sering campur aduk antara hawa nafsu dan ilmu hakikat. Ini sering dicampur aduk, kemudian ilmu hakikatnya dijadikan untuk pembenaran. Tapi bagi para salik yang sudah ya on the track ya tertib syariatnya, hakikatnya itu juga akan semakin terpesona ya. Rasa ingin tahunya itu semakin muncul di balik semua yang ada di alam semesta. Terutama kalau dia itu ya senang baca kitab hakikat ya. Itu rasa kepuasannya ya ketika diberikan anugerah kefutuh memahami kitab-kitab hakikat itu terus merasa kurang gitu. Jadi merasa kurang. Inilah yang disebut tahayyuron, sebagaimana Nabi sebutkan tadi. Gitu. Jadi ini fenomena yang terjadi pada salik. Ya, ini fenomena positif kalau rasa ingin tahunya terkait dengan asrar ilahiyah itu muncul dari dalam dirinya. Fi su'unika wa sifatika. Wa qala, dan berkata siapa Sohibu Awarifil Ma'arif, pemilik kitab Awariful Ma'arif,
ma lafduhu ya. Suila ditanya siapa Al-Junaidi, Syekh Junaidi, anin nihayah, dari nihayah. Nihayah itu pungkasan ya, kalau bidayah itu permulaan. Nah, ditanya Syekh Junaidi tentang apa itu nihayah. Qala menjawab siapa Syekh Junaidi, hiya bermula nihayah. Itu ilal bidayati ya, itu ar-ruju'u kembali ilal bidayati kepada bidayah gitu. Ini jawabannya filosofis ya, diplomatis. Ketika Syekh Junaidi ditanya apa itu nihayah, nihayah itu puncak dari perjalanan, maka Syekh Junaidi menjawab hiya ar-ruju'u ilal bidayah, yaitu kembali kepada permulaan. Nah, itu maksudnya ketika seorang salik yang lagi gandrung dengan ilmu hakikat ya, itu kan biasanya asik gitu ya, apalagi kemudian ke futuh satu demi satu persoalan-persoalan. Lah, ketika ke futuh ini tadi terkadang ekspresinya macam-macam. Kalau yang masih sesuai koridor syariat ya masih baik. Tapi kalau yang ekspresinya koridornya keluar syariat ya, ini yang perlu ditarik atau dijewer, dikembalikan kepada tempatnya atau diluruskan. Gitu. Nah, ketika seorang salik yang memahami aspek hakikat, kemudian setelah paham semuanya, akhirnya apa? Yang awalnya itu menganggap enteng syariat gitu, nggak penting itu syariat. Setelah paham asror di balik syariat, akhirnya mau tidak mau ya harus kembali kepada bidayah. Bidayah itu permulaan. Apa itu permulaan? Yaitu praktek yang terintegrasi dalam ibadah yang meliputi aspek syariat dan hakikat. Itu. Contohnya apa? Ya, kalau dulu sebelum ngaji hakikat, ya, misalnya ketika masih menjadi santri yang fikih oriented, ya ngajinya hanya fikih, ya semua ibadahnya berdasarkan ilmu fikih. Wudunya, sholatnya, itu semua dasarnya ilmu fikih. Nah, kemudian tiba-tiba tertarik ilmu hakikat, maka akan merasa, ini lebih baik. Terus menganggap syariat gak penting. Nah, ini proses perjalanannya itu akan mengalami kondisi psikologi seperti itu. Lah, ketika dia sudah mulai kebuka asror-asror yang lain, ternyata akhirnya puncak dari eksploitasi hakikat ya kembali pada praktek syariat yang meliputi dohir dan batin. Akhirnya ketika wudunya sudah mulai meliputi aspek syariat secara fikih maupun aspek hakikat secara tasawuf. Ya, begitu juga ketika sholat, mulai dari takbiratul ihram, ya secara fikih dijadikan sebagai landasan, tapi secara hakikat ya juga sebagai isi ya di dalam praktek ibadahnya. Maka oleh Syekh Junaidi tadi, ya seorang salik ketika ditanya apa itu nihayah itu ya kembali pada bidayah, kepada permulaan. Jadi artinya bahwa puncak orang yang berhakikat itu ya pasti kembali kepada syariat. Tapi ketika dia beribadah sudah meliputi syariat lahir dan batin. Waqad fasola ba'duhum, waqad fasola, dan sungguh telah
memisah bainahum sebagian mereka. Qaulal Junaidi, ucapan Syekh Junaidi Al-Baghdadi, qala berkata, maknahu maknanya annahu kana fi ibtida'i amrihi, sesungguhnya ketika di awal pemulaannya fi jahlin, dalam keadaan bodoh gitu ya. Jadi awalnya bodoh, nggak ngerti apa-apa. Summa wasala, kemudian dia sampai merasakan, mendapatkan anugerah usul ilallah, ilal ma'rifati, kepada ma'rifah ya, sampai usul ilal ma'rifah. Summa radda, kemudian dia kembali ila takhayyuri, kepada keterpesonaan, wal jahli, dan kebodohan, wahwa, dan bermula dia katufuliyati, seperti anak kecil, yakunu, ada lahu baginya jahlun, itu kebodohan. Summa alima, kemudian dia mengerti. Summa jahila, kemudian dia bodoh. Nah, jadi ini maksud puncak orang yang menuju Allah ketika dia ya merasa berilmu, itu setelah kefutuh paham tentang ilmu hakikat, akhirnya merasa bahwa saya tidak punya apa-apa, semua ternyata milik Allah gitu. Awalnya merasa paling alim ya, paling hebat. Nah, ini setelah dia belajar ilmu-ilmu syariat ya, ahli nahwu shorob, ahli bahsul masail, pokoknya hebat lah gitu. Nah, maka di situ akan muncul egonya, oh aku paling alim, aku paling hebat ya. Kemudian setelah kemasukan ilmu hakikat, oh hakikatnya ternyata hamba itu tidak punya daya kekuatan apa-apa. Andai seorang hamba punya ilmu, itu hakikatnya ilmu Allah. Muncullah kesadaran, la ilma lana illa ma alam tanah. Wahai Tuhan kami ini tidak punya ilmu, nggak ngerti apa-apa kecuali apa yang Engkau berikan. Gitu. Nah ini yang dimaksud yakunu lahu jahlun, awalnya bodoh, summa alima, summa jahila. Akhirnya setelah dia menyadari tentang hakikat diri, oh ya semua ilmu milik Allah, saya hanya sebagai hamba yang bodoh, yang hina. Akhirnya dia ya seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Summa jahila, kemudian dia menjadi bodoh. Jadi puncak seseorang berilmu itu ketika merasa tidak punya ilmu ya. Ini menarik. Puncak orang yang berilmu itu ketika merasa dirinya tidak berilmu. Nah ini baru wasolah. Ini jadi puncak orang yang berilmu ketika merasa dirinya tidak punya ilmu. Nah ini baru dia wasolah, sampai pada makna ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia masih membawa diri ya, membawa ego, membawa keakuan, ya selama itu pula tidak akan sampai kepada Allah. Karena untuk menuju Allah itu minnah ya, anugerah dari Allah. Tidak bisa mengandalkan kekuatan diri, kekuatan ilmu, tidak bisa. Akhirnya ya summa alima, summa jahila. Jadi kalau orang yang sudah merasa tidak punya ilmu, tidak mengerti apa-apa, itulah sesungguhnya orang yang berilmu. Tapi kalau ada orang ilmunya baru saupil, terus kemelindi, sombong, merendahkan ulama yang lain, nah ini sesungguhnya orang yang masih bodoh. Karena belum memahami hakikat ilmu, ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab ya wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim, di atas orang yang berilmu, ada yang maha alim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah pentingnya keseimbangan antara ilmu syariat dan hakikat. Itu. Pernah ada cerita ya, orang yang diberikan anugerah ilmu lahir, ilmu lahu sorobnya jago, kemudian ahlu basul masail. Nah, ketika itu ujubnya muncul, kibirnya muncul gitu. Karena merasa hebat ilmunya, terkadang adabnya kurang. Dengan orang yang lebih tua tidak punya adab karena merasa dia paling alim. Gitu. Satu saat orang ini ditegur oleh gurunya. Ya. Jadi kemudian muncul kesadaran. Setelah muncul kesadaran, akhirnya dia ya merasa bodoh, merasa sebagai orang yang jahil. Sebab hakikatnya semua ilmu milik Allah, enggak ada yang patut kita banggakan untuk diri kita. Itu. Jadi penting keseimbangan antara syariat dan hakikat. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala maha tinggi Allah, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, likai la ya'lama, supaya tidak mengetahui min ba'di ilmin, setelah ilmu syai'an, sesuatu. Nah, kita bisa melihat para nabi, para rasul ya, sikapnya ketika sudah kefutuh soal rahasia ilmu ketuhanan, pasti ya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak tahu gitu. Ini penting ya adab seorang yang berilmu. Jadi jangan sampai ya ilmu tidak seberapa kemudian sombong kemelindi. Ini penyakit batiniahnya ini masih kuat, masih dominan. Kibirnya masih tinggi. Kalau kibirnya masih tinggi berarti dia masih dikuasai oleh iblis. Karena iblis itu sifatnya merasa paling hebat, kemudian merendahkan orang lain. Itu ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian ya ulama muhakkikin, a'raful khalqi, makhluk yang paling makrifah, paling mengenal, billahi, dengan Allah, asadduhum, yaitu orang yang paling di antara mereka apanya, tamyiz tahayyuron, yaitu rasa penasaran, rasa ingin tahu lebih mendalam. Jadi orang yang sudah ma'rifah mengenal Allah itu semakin hari semakin galau, muncul rasa ingin tahu yang lebih mendalam lagi. Ibarat dia menyelam di lautan, sudah mendapatkan mutiara, tapi rasa ingin mendapatkan mutiara di kedalaman samudera itu semakin tinggi. Ya, kalau analog ya, seperti mengelupas bawang ya, dari lapisan-lapisan ini terus muncul rasa ingin tahu. Itulah menurut para ulama muhakkikin, kalau ada orang yang haus ilmu, rasa ingin tahu tentang ilmu-ilmu hakikat, sekalipun dia sudah alim, ya itulah sesungguhnya a'raful khalqi billah. Dialah orang yang paling makrifah, orang yang paling mengenal Allah. Indikatornya asad
asyadduhum takhayyuran fihi, yaitu munculnya gejolak rasa ingin tahu ya tentang ilmu ketuhanan. Wa fassara ba'dhum at-takhayyur al-madhkur fi du'il madhkur wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat, bisa menambahkan wawasan dan ilmu kita. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi